Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki menolak platform media sosial TikTok menjalankan bisnis media sosial dan e-commerce secara bersamaan di Indonesia. Menurutnya, kalau mau bisnis e-commerce harus dipisahkan dulu dengan sosial media. Hal ini serupa dilakukan di Amerika Serikat dan India. Apa komentar Anda mengenai penolakan dari Menteri Koperasi ini? Silakan komentar di 633-9160, WhatsApp call di 0816 924 924. Cuman kalau di Indonesia saya rasa sih memang sebaiknya kalau nggak mau ibut-ibut ya, kan TikTok itu kan dari China kalau nggak salah ya. Sebaiknya nggak usah tanggung-tanggung gitu, Pak Teten. Mendingan diblok aja sekalian. Jadi nggak ada konflik lagi ya. Mendingan pakai aja produk-produk dari USA, Eropa, Jepang atau yang mana aja dah. Asal jangan ABC, asal bukan China atau Chinese. Jadi nggak masalah. Dan Pak Teten juga sebagai Menteri Koperasi juga, saya harap juga masalah-masalah koperasi di Indonesia yang nggak benar ya, kayak Kospin atau apa juga diberesin juga tuh. Kan sebagai Menteri ya, itu tanggung jawabnya. Itu aja, terima kasih. Ya, saya kira itu pelarangan TikTok harus dipisah gitu ya agak kurang pas ya, karena ya memang itu mempermudah orang belanja gitu kan, lihat dulu barangnya gitu kan, karena nggak bisa lihat langsung ya, lihat video gitu kan. Nah baru dia belanja, nah tinggal klik dari situ langsung gitu. Yang jadi masalah adalah barang-barangnya kebanyakan impor. Nah itu sebenarnya itu masalahnya gitu, barangnya impor. Nah kalau bisa sih pemerintah impor-impor itu dipajakin aja yang tinggi gitu kan, jadi pemerintah dapat untung. Dan di sini harga juga tidak terlalu murah gitu, sehingga kalau misalnya ada pengusaha lokal ya yang mau bikin perakitan di sini, itu harganya bisa bersaing gitu. Ya saya kira di situ masalahnya. Terima kasih. Kalau saya merasa sih ya ini mungkin karena kan kebijakan nggak selalu mengikuti kecepatan ini ya, perkembangan dari teknologi gitu ya. Jadi ya menurut saya sih dibikin aja ya boleh. Berarti kan ntar ada Facebook juga, ada apa yang lain, misalnya Instagram juga bisa. Jadi jangan sekarang kan yang bisa begitu yang itu TikTok gitu loh. Jadi kalau misalnya diperbolehkan kan, jadi yang lain juga bisa ikutan. Jadi nggak kayak seakan-akan ini monopoli gitu loh. Jadi saingan lah gitu. Oke, Mas. Iya, saya kira kali ini Pak Tetennya kurang ya, salah ini. Ini jangan berpikir secara linear, apa yang belum ada kerangka hukum di kami, oh Anda nggak boleh masuk. Ini ketinggalan, dunia berubah dengan cepat ya. Harus berpikir eksponensial ya, itu nggak bisa dibendung. Kita kalau bendung-bendung begitu, kita yang ketinggalan. Encourage rakyat kita itu supaya maju berpikirnya, jangan pikir apa nggak dapat pajak segala macam. Kalau semua rakyat itu bangkit dan jualannya bagus kan itu luar biasa, dan dorong mereka punya NPWP. Begitu bukan caranya berpikir. Saya setback. Ini salah ini Pak Teten nih, mesti belajar sama Rena Kesali nih. Persis. Gini ya, kan kalau Pak Teten itu kan urusannya UMKM. Padahal sebenarnya kalau UMKM itu kan butuh sekali untuk akses ke pasar, akses yang luas. Nah itu salah satu medianya, sarananya itu TikTok. Kenapa mesti di-ban? Sayang sekali ya. Terima kasih. Jadi agar lebih menguji ke depannya bagi pengen media sosial untuk berbisnis, mana bisnis, mana dan itu nanti bisa depannya bisa masuk ke pemasukan pekerjaan. Terima kasih. Ya, jadi saya pikir Pak Teten juga harus melihat ya ekosistem platform sosial media yang ada di Amerika Serikat dan yang ada di India. Kemudian ekosistem platform sosial media itu dicocokkan dengan kondisi ekonomi yang tergabung dalam platform seperti ini gitu. Jadi jangan karena Amerika seperti itu dan India seperti itu kita juga ikut-ikutan.
Karena sebenarnya kenapa di Indonesia ini katakanlah misalnya platform-platform belanja di sini misalnya Bukalapak misalnya, Beli atau yang lain-lain, kenapa mereka tidak bisa menjadi platform sosial media? Ya memang karena orang pertama satu bisnis model mereka tidak begitu, yang kedua memang ya masyarakat tidak menggunakan platform e-commerce itu sebagai untuk bersosial media. Untuk belanja aja di platform mereka sekarang udah beberapa. Grab tidak bisa menjadi tempat belanja yang riuh rendah seperti TikTok ya, karena memang juga secara ini konsumennya tidak mau menggunakan Instagram untuk jor-joran untuk berjualan seperti di TikTok. Nah, jadi harusnya Pak Teten melihat ini sebagai penguatan ekonomi kerakyatan gitu. Kalau kita lihat sebenarnya ya, saran saya sebagai pemerintah kepada Pak Jokowi, Kementerian Koperasi dan UMKM itu harus dipimpin pebisnis, bukan dipimpin orang seperti Pak Teten ini. Jadi supaya UMKM dan koperasi kita itu bertransformasi dari usaha kecil-kecilan itu bertransformasi jadi perusahaan yang besar, karena dipimpin oleh orang yang punya jiwa entrepreneurship, bukan orang LSM NGO kayak Pak Teten gitu. Terima kasih. Ini Bu, gini, kalau kita kan bisnis di Indonesia itu nggak gratis ya, itu tiap tahun kita harus laporan sama kantor pajak pendapatannya berapa, nanti profitnya bagi sharing kan 22% buat negara gitu. Ini kalau sosial media buat jualan, ya rugi bukan pedagang doang, negara juga rugi kan, pemasukannya kurang gitu. Itu belum lagi nanti big data kita itu diadopsi di Tiongkok untuk bikin produk yang lebih murah, di fotokopi produk kita, itu kan berbahaya. Ini kan pasar ekonomi ya kan, makanya kita walaupun kalau bisnis di Indonesia maka harus memang kita harus banyak belajar, juga harus banting tulang dan berpikir terus tanpa henti kalau bisnis di kita. Tapi kita yang bisnis konvensional itu bukan dimakan saya sendiri, negara kebagian ya kan, masyarakat sekitar juga kebagian, karena kita di lingkungan kita kan kita itu harus ada ormas, ada RT, ada RW, itu minta jatah juga. Memang negara bisa nolong kita kalau ada pungli kayak gitu. Negara, tentara, polisi ada, tentara ada, nggak bisa membantu kita juga. Makasih. Gini ya, Teten Mas Duki ini kalau nggak salah kan bekasnya LSM ya. Setahu saya sepanjang dia menjabat sebagai menteri kayaknya kok gebrakannya nggak ada ya. Contoh koperasi-koperasi itu sampai disalahgunakan, Teten Mas Duki juga diam aja, alasannya katanya nggak punya hak atau itu bukan bagian saya. Lalu sekarang zaman sudah begitu modern, kenapa bukan UMKM yang disekolahkan atau memberikan sekolah kepada UMKM, memberikan pendidikan kepada UMKM, supaya mental UMKM kita itu mental pejuang, tidak mudah menyerah dan kreatif. Zaman sekarang sesuatu yang dilarang-larang ya nggak mungkin bisa kita melarang, karena sekarang ini zamannya era borderless. Justru kalau saya melihat kok TikTok bisa gini ya, gimana caranya aku juga bisa kreatif seperti TikTok. Saya contohlah itu kreativitas TikTok, bukannya meniru mentalnya Amerika yang pecundang, setelah kalah ini dilarang itu dilarang. Nanti rakyat kita jadi rakyat pecundang, bukannya rakyat pejuang, bukannya rakyat yang fighting. Nah, zaman sekarang nggak bisa pemerintah itu melindungi terus-terusan, itu nggak bisa. Kita itu harus melawan kepada mereka semua. Apakah Pak Jokowi itu melarang untuk nikel dan segala, nggak dimusuhin sama negara lain? Dimusuhin, itu konsekuensi. Tapi Pak Jokowi kan nggak takut. Jadi bukan diproteksi, tapi kita kreatif, bukan seperti PNS yang takut. Dan lagi pula ya,
sekarang saya mau nanya, semua itu diproteksi. Kalau proteksinya ambur, itu bisa di hijack. Terus kita bisa apa? Seperti contoh online, judi online. Kita diproteksi. Itu yang sebenarnya rakyatnya yang dididik, bukan diproteksi. Karena apa? Hari ini ditutup 1.000, nanti sore udah tumbuh lagi 2.000. Makasih. Kalau menurut saya setuju ya dengan Pak Menteri ya. Itu bagaimanapun juga kita harus melindungi dari UMKM kita ya, dari persaingan dari luar juga ya. Bagaimanapun juga kalau dia malah nyasar UMKM, dan nanti takutnya ya dari luar atau apa tuh ya mungkin bukan di sini apa-apa terus dia mungkin dia buka di TikTok apa-apa supaya seperti kayak UMKM gitu loh. Jadi kita punya UMKM itu jadi mungkin pangsa pasarnya jadi termakan ya dengan ada persaingan dari luar juga gitu loh. Menurut saya itu baik sekali ya, dan saya mendukung sekali itu. Saya bingung kok yang teriak-teriak malah Kementerian Koperasi. Itu kan mestinya yang ikut itu ya dari keuangan atau dari perdagangan. Ada sesuatu ini, titipan pesan atau bagaimana. Kalau menurut saya, itu udah nggak bisa dihindarin. Walaupun ada negara lain menolak, ya setiap negara berbeda kebutuhannya dan kondisinya. Biarkan saja masyarakat mencoba cari uang dengan cara-cara baru, supaya orang yang dari miskin bisa jadi lebih sejahtera. Orang yang sudah lebih sejahtera mencari jalan lain, jalan baru, udah punya modal. Demikian masukan saya. Ya kalau saya melihat jangka pendek mungkin masih bisa itu dilarang. Ke depan tidak akan, menurut saya nggak mungkin lagi nanti kita akan jadi terasing, kecuali kita punya platform sendiri, kayak Cina punya itu sendiri. Jadi menurut saya bukan dilarang nggak dilarangnya, tapi ini seleksi alam, mau nggak mau ke depan juga mau namanya UMKM, mau namanya perusahaan perseroan, korporasi dan segalanya, semua pasti akan bersaing. Apapun medianya, dia mau pakai konvensional, offline, mau pakai online, mau dan segalanya, itu kan teknologi yang akan terus berkembang dan tidak bisa dibatasi. Jadi menurut saya yang lebih baik disiapkan UMKM untuk bersaing di kancah internasional, jadi kita pun juga bisa ke mereka, bukan hanya mereka ke kita gitu. Jadi hanya jangka pendek aja lah menurut saya itu bisanya. Terima kasih. Itu toko-toko batik di Solo sebagainya itu udah pakai TikTok dan mereka cukup sukses itu. Coba dilihat toko-toko batik dan sebagainya di Solo. Ya, terima kasih. Apa ya, TikTok Live, Shopee Live kayak artis Raffi Ahmad sama Nikita Mirzani ya, cuan sampai jutaan ya. Waduh. Makanya ya produk lokal harus digiatkan. Bener itu, Menko UKM larang produk impor ya, sama Mendak juga larang impor produk lokal. Pokoknya kita harus promosikan produk dalam negeri. Kita harus streaming penjualan produk dalam negeri. Itu sih menurut saya. Terus kata Menkop kan kalau TikTok Shop kan katanya dugaan monopoli ya, gitu sih. Oke, ya ibaratnya gini deh, negara kita ini sekarang sudah zamannya teknologi. Nah, kenapa kok menteri ini kok pengennya mau berpikiran ke zaman batu? Harusnya ya e-commerce untuk penjualan barang di online itu kan harusnya kan hal positif juga. Dia bisa meningkatkan sales untuk itu lah, buat konsumen lah. Cuman kok kenapa sampai seperti ini dilarang gitu? Ya ada hal positifnya juga kalau untuk melakukan e-commerce politik media sosial lainnya lagi, itu kan sebagai alternatif. Kalaupun misalkan di tempat online marketplace online yang kurang begitu laku atau apa kan bisa jadi untuk alternatif. Jadi kayak seperti menawarkan produk
ke sosial media melalui live lah, itu kan hal-hal paling baik juga gitu. Ya saya harap, ya nggak tahu lah, berharap saya pun juga punya teman-teman juga banyak jualan barang juga melalui itu juga dan lain sebagainya. Saya harap sih tidak terkena dampak lah untuk hal ini dah. Saya sependapat dengan yang sebelumnya tadi, ini teknologi udah maju, itu gelombang rebuan teknologi baru itu sangat dahsyat. Jangankan repot-repot UMKM, menghapus judi online sama pinjol aja susah ternyata. Jadi statement itu menurut saya ketinggalan kereta lah. Saya kira itu dampaknya nggak terlalu signifikan, ya biarin aja. Dan mereka jualan bagus, UMKM juga lebih terbantu, menawarkan produknya lebih murah, aksesnya lebih banyak, gitu aja sih. Terima kasih. Tapi ya berapa bulan lagi kan inilah saya bukan ahli itu ya, yang medsos gitu ya. Di Instagram juga bisa jualan di Instagram gitu, jadi nggak cuma TikTok gitu. Dan mereka mesti tahu, mereka itu kan platform medsos begitu, mereka perlu monetisasi, jadi perlu ambil duitnya gimana gitu, ya kan. Ya salah satunya mungkin ya cara jualan live gitu, TikTok live dan lain-lain gitu. Jadi emang ini kreatifnya mereka gitu, dan kreativitas ini kan susah ya, tidak bisa dipatahkan dengan hanya cuma Amerika begini, berarti contek dong. Mesti ada alasannya apa dulu gitu loh. Kalau mau nyari akal-akalan, mesti ada alasan yang kuat dulu gitu loh. Apa ujung-ujungnya mungkin mau minta apa gitu kan, Departemen Koperasi mau minta jatah atau bagaimana nih, mungkin biasanya kan begitu, dibikin susah biar ya udah kita sowan ke sana buat gini-gini gitu kan. Ya toh sekali lagi tinggal beberapa bulan lagi ya kan gitu loh. Ya, makasih. Ya, kalau saya begini, itu TikTok itu kan bukan orang dalam hal dia jualan. Yang koperasi itu nggak usah, Menteri Koperasi ngurusin itu. Kalau memang dia mau, misalnya nanti untuk pajak, ya udah masukin aja. Tuh, karena sosial media sama platform untuk dia jualan di situ atau ini, ya itu kalau dipisah nanti mungkin jadi tidak begitu rame yang digabung seperti sekarang ini. Nah, kalau saya begitu aja sih. Yang penting kalau misalnya pemerintah mau ini aja, pajakin aja. Menurut saya kan pasti ke arahnya ke sana gitu, biar lebih terang nih e-commerce gitu ya. Paling begitu arahnya begitu. Menurut saya kalau misalnya memang dia ada sosial media sama ini digabung, menurut saya malah bagus. Saya jadi satu kesatuan. Oke. TikTok sudah bersyahadat belum? Ya biasanya disusah-susah kayak gitu loh. Ujung-ujungnya belum ada sertifikat halal, dibikin susah-susah kayak gini. Kalau kita perhatiin nanti tahun 2024 tuh ya, ada peraturan baru, restoran yang tidak ada sertifikat halalnya akan kena sanksi. Itu modal dari mana tuh? Indonesia kok makin lama jadi hukum positifnya yang berlaku bukan hukum positif, nih hukum agama nih. Jadi dikasih panggung ya, dikasih api minta rempelan nih, ujung-ujungnya Indonesia jadi negara Islam nih kayak gini. Nah soal TikTok juga sama aja nih, ini menteri dapat titipan dari mana? Kok aneh-aneh aja. TikTok harus bersyahadat ya aman, punya sertifikat halal ya aman, tapi kalau enggak diganggu. Seperti kasus Nixu juga sama aja kan, yang pokoknya yang belum ada sertifikat itu diganggu-ganggu, yang beginilah begitulah, tapi begitu setor duit dapat sertifikatnya diem deh kayak gitu. Tapi giliran ya kayak yang misalnya di puncak juga sama aja tuh ya, pelacuran halal kayak gitu, karena dapat bagian duit semua jadi pada diem kayak gitu loh. Ini Indonesia makin lama hukum positifnya bisa berubah jadi hukum Islam, hukum agama, salah satu agama. Udah tahu Indonesia ini kan multi ras multi agama kan, bukan milik dari banyak kepercayaan dan agama. Kenapa bisa jadi dominasi begini kayak gitu loh? Itu aja. Iya, hari ini hanya tambahan satu aja. Pak Jokowi itu udah waktunya, entah masih bisa menggantikan menteri apa enggak. Menteri yang berkaitan dengan perekonomian itu carilah yang profesional. Tidak seperti Erick Thohir yang tahu
isu-isu global dan tidak ada kata mundur, yang nggak pakai cara-cara nge-ban, itulah yang dilakukan. Jadi Pak Teten Mas Duki, ayo yuk pikir ulang dah komentar Anda ini yang nge-ban TikTok. Saya kira gitu aja. Bangsa kita harus belajar teknologi, gimana kemajuan bangsa. Jangan ributin agama mulu, ya enggak? Kita lihat deh, Tiongkok, Indonesia gitu maju, mereka kan belajar, bukan mendapat doa tiap hari. Nah, bangsa kita tuh banyak pejabat Indonesia tuh tidak tepat pada jabatannya, tau nggak saya lihat sekarang. Asal jadi duduk, ya nggak, kerja nggak bisa kerja, yang penting gaji dapat. Itu pandangan saya. Itulah bangsa kita harus banyak belajar. Jangan seperti istilahnya kodok bawa tempurung, kalah sama bangsa lain. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Baik mitra bisnis, kita cukupkan sampai di sini opini komentar Anda kami tampung dalam Businessman Opinion. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya Mary Agustin.